Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 14 dengan judul perikop, jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Di sini pentingnya kita punya iman. Jadi jangan bimbang ya. Tapi iblis pun punya iman. Ya, iman kepada dirinya sendiri. Apa itu iman? Iman adalah keyakinan ya. Yakin. Nah, di sini harus hati-hati. Kita harus yakin akan sesuatu yang benar-benar benar. Jangan benar-benar salah. Nah, jadi harus yakin ya. Misalnya kita harus yakin bahwa makan protein itu berguna untuk kesehatan, untuk otak kita ya. Protein ya. Harus yakin. Kalau nggak yakin ya itu tadi ya, ini kita seperti tidak memiliki iman, tidak punya keyakinan ya. Jadi akhirnya juga ya nggak makan protein ya, tidak makan makanan yang mengandung protein ya, padahal perlu ya. Sebaliknya, kalau kita tidak tahu bahwa sesuatu yang beracun itu jangan dimakan. Misalnya sianida ya, ada suatu bubuk sianida itu bahaya ya. Jadi kita harus sadar, kita harus punya pengetahuan mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Kalau kita nggak yakin, nah itulah orang yang terombang-ambing itu. Ini makan nggak ya? Nah itu yang dikatakan berdosa ini ya. Orang sesuatu yang tidak punya keyakinan ya, itu bisa jadi salah ya. Dosa itu ya salah satu dari membuat kesalahan ya. Nah, akhirnya berdosa ya. Jadi kita harus punya pengetahuan ya. Pengetahuan itu menumbuhkan iman, menumbuhkan keyakinan ya. Tahu. Demikian juga ketika kita bicara soal Tuhan ya. Kita harus tahu Tuhan tentu yang benar ya. Ada lagi Tuhan-Tuhan lainnya. Makanya kita harus punya pengetahuan. Nah, bagaimana bisa punya pengetahuan?
mengetahui Tuhan yang benar dan Tuhan-Tuhan lainnya yang nggak benar ya. Itu harus belajar dari sumber yang bisa dipercaya, bukan sumber-sumber yang ngawur atau lawannya Tuhan ya. Kan Tuhan punya musuh. Musuhnya Tuhan itu kan iblis ya. Iblis itu juga memakai manusia kan sebagai pengikut-pengikutnya, yang membuat buku-buku pengajaran yang membengkokkan ajaran tentang Tuhan yang benar ya. Itu. Jadi hati-hati. Harus pintar, harus mengerti. Jadi gimana dong? Gimana saya memilih ajaran yang benar? Kita lihat dari hasil-hasilnya ya. Kita lihat sejarah. Jadi hasilnya ngajarkan yang baik enggak? Ngajarkan bersahabat enggak? Ngajarkan mengampuni enggak? Ngajarkan berdamai enggak? Atau isinya hanya kebencian, mengajarkan kebencian? Itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu menyayangi. Lalu sejarah, saksi mata. Kalau tidak ada saksi, mukjizat sebagai bukti lain ya. Jadi kalau nggak ada saksi mata bisa kita ketahui dari hasilnya ya. Itulah buah-buahnya ya. Misalnya ini pohon apa sih? Bukan saya yang menanam, tapi nggak tahu ya nama pohonnya pohon apa ya. Nah ini kita tunggu saja deh hasilnya ya, buahnya. Oh ternyata buah apel, oh ternyata buah mangga. Jadi kita tahu ini pohon apa ya. Ya bukan kita yang menanam, kita nggak kenal nama pohonnya ya. Karena waktu ada yang menanam tuh kita tidak ketemu orang yang menanam pohon itu. Kalau ketemu sama orang yang menanam pohon itu, kita bisa tanya, ini pohon apa? Oh pohon mangga, pohon apel, pohon durian, pohon rambutan. Bisa tanya, tahu, jadinya sudah tahu tanpa melihat buahnya. Yakin bahwa itu benar pohon sesuai dengan yang dikatakan oleh orang yang menanam itu ya. Tapi kalau tidak melihat orang yang menanam, berarti artinya orang itu mungkin tidak disaksikan, tidak ada saksi. Kita lihat dari mukjizatnya, hasilnya ya, dibuktikan. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang ajaib, yang lain, yang supranatural, yang tidak logis. Makanya ajaran Kristen itu sering dikatakan tidak logis. Ya memang benar, karena ajaran di Kristen itu penuh dengan mukjizat. Makanya dianggap sama orang lain tidak logis. Mukjizat itu memang tidak logis, tidak masuk akal. Tapi justru itu dari Tuhan. Yang terjadi itu hal-hal mukjizat yang berguna ya, bukan hal-hal yang malah merusak dan sebagainya yang nyata-nyata bukan dari Tuhan ya. Meskipun Tuhan juga bisa meninggalkan orang sehingga orang itu didatangi oleh iblis dan orang itu tertimpa bencana, sakit, penyakit, dan kehancuran karena ditinggal oleh roh Tuhan. Ketika kita bersama roh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan ya, kita terhindar dari berbagai macam kejadian penderitaan yang tidak perlu ya. Kecuali itu bagian dari salib ya, seperti Yesus mengalami penderitaan, tetapi itu bagian yang perlu. Memang itu kehendak Tuhan ya untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus menderita itu bukan karena Yesus berdosa, itu karena kehendak Tuhan supaya Yesus bisa menebus dosa manusia. Ya, jadi kita harus pintar, punya berkeyakinan pada ajaran yang benar, yang dari Tuhan. Kita lihat dari sejarahnya, sejarah yang benar ya, yang bisa diandalkan. Bukan justru ditulis oleh zaman sekarang ini ya. Tentu itu udah jauh beda dengan yang dulu pas Yesus lahir ya. Langsung ada murid-muridnya yang mengalami langsung, yang menuliskan ajaran Yesus, lalu dituliskan di dalam kertas, di gulungan kertas, lalu dibukukan. Itu yang benar ya. Tetapi Yesus punya musuh juga yang tidak senang dengan Yesus, lalu menulis buku-buku yang bertolak belakang ya. Nah, jadi kita harus punya iman yang benar ya. Kalau iman yang salah itu namanya yaitu yang dari musuhnya Tuhan, yaitu iblis ya. Jadi hati-hati ya. Kita punya iman tapi iman yang benar ya. Iman itu keyakinan. Kita harus yakin yang benar ya. Yakin bahwa protein itu dimakan, bisa makan telur itu sehat misalnya, seperti itu. Tetapi kalau makan
makanan yang beracun, mengandung cyanida, itu mematikan. Jangan dimakan. Nah, itu dia. Jadi kita punya keyakinan. Pengetahuan mendatangkan keyakinan. Itu menyelamatkan ya. Sebaliknya, tidak punya pengetahuan, kita bisa jatuh dalam jebakan kesalahan dan ke dalam dosa. Di sini Paulus mengatakan soal jangan menjadi batu sandungan, dan ini ada hubungannya dengan makan. Bagi beberapa orang, hal makanan atau hal sesuatu itu najis, tapi bagi orang lain itu tidak najis. Bagi satu orang makan daging babi baik, bagi orang lain tidak boleh. Maka itu yang boleh makan, makan. Yang tidak boleh makan, jangan makan. Dan jangan mengolok-olok, jangan menggoda-goda ya. Uruslah masing-masing. Nih, kerajaan Allah bukanlah soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran ya. Jadi yang mau makan, makanlah. Yang tidak makan, yang tidak boleh makan, tidak usah makan. Jangan dengan sengaja lalu mengolok-olok ya, orang yang tidak boleh makan, atau orang yang tidak boleh makan lalu dengan sengaja menindas orang yang boleh makan, mengatakan kamu najis, padahal dia nggak najis, dia boleh makan. Jadi jangan seperti itulah ya. Nah, jadi ya, urus aja masing-masing supaya ada damai sejahtera. Sebab kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman ya. Yang mau makan, makan. Yang mau minum, minum. Yang tidak mau makan, tidak usah makan. Tapi jangan melarang orang yang mau makan. Orang yang makan juga jangan mengolok-olok, menggoda-goda orang yang tidak makan. Itu kerjasama namanya ya. Kerjasama, sama-sama kerja. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah ya. Jadi kalau Anda punya keyakinan buat bahwa suatu makanan itu baik, makanlah. Bila Anda meyakini bahwa suatu makanan itu tidak baik, jangan makan. Lakukan itu bagi dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum. Ya, dia dihukumlah. Bimbang kok. Ini tahu beracun atau tidak ya? Tahu beracun apa tidak ya? Kalau dia bimbang, lebih baik kalau bimbang itu jangan melakukan sama sekali malah. Kalau udah tahu bimbang ini tahu beracun apa enggak malah dimakan, ya dihukum nanti ya dengan kesalahannya itu, bahwa ternyata makanannya beracun misalnya. Jadi kita harus jangan bimbang, nggak boleh bimbang. Kita harus punya iman. Iman itu mulai tumbuh dari pengetahuan. Pengetahuan itu menumbuhkan keyakinan. Keyakinan itu menjadi iman ya. Keyakinan itu iman ya. Tahu ya. Benar-benar tahu ya, tahu mana yang baik dan yang buruk, yang jahat dan yang suci. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.